pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur menaikkan pujian bagi Allah kita yang hidup. Kalau hingga hari ini masih diberi nafas hidup oleh Tuhan. Dan mari kita boleh datang kepada Dia dalam pujian dan penyembahan, dalam ibadah pada pagi hari ini. 1-2 menit mari naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Datanglah di hadapannya dengan hati yang penuh dengan pujian, dan masuklah dengan hati yang dipenuhi kerinduan untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Dia Allah yang kudus, Dia layak dipuji dan layak dimuliakan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa hidup kami, membawa pujian kami bagi Engkau ya Allah. Tuhan yang layak kami sembah, Tuhan yang layak kami muliakan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Haleluya. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus Kau Tuhan, kudus nama-Mu ya Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.
semesta, Allah yang hidup itu layak ditinggikan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Sekali lagi, kudus, kudus Kau Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, Surga bumi kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Yesus Tuhan, Allah kekuatan-Mu. Haleluya, haleluya, kudus nama-Mu. Engkau layak kami sembah Tuhan, Engkau layak kami muliakan. Kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan, Allah pemelihara kami, gunung batu keselamatan kami. Padamu jiwa kami aman ya Tuhan. Kami memuji dan mensyukuri untuk setiap kebaikan-Mu ya Allah, yang Engkau sudah berikan di dalam kehidupan kami. Bahkan anugerah-Mu terbesar yang Tuhan sudah berikan melalui putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang sudah mati di atas kayu salib bagi pengampunan dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam pimpinan-Mu. Tuhan menyucikan hati kami, Tuhan menguduskan hidup kami, agar kami layak menerima, mengagungkan nama-Mu, agar kami layak untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan, agar kami layak meninggikan Engkau ya Yesus, Tuhan yang layak kami sembah, Tuhan yang layak kami muliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup itu, yang akan memimpin dan menyertai jalannya ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang menjadi juru selamat kami. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Mari bersukacita kita menaikkan pujian pengagungan bagi Allah yang hidup, yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi sumber perlindungan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, gunung batu perlindungan kita di dunia.
Biarlah pujian ini menolong kita untuk terus bersuka cita melewati setiap tantangan hidup ini. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Allah kita yang hidup, Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut pun lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, melewati setiap tantangan hidup kita, badai, masalah, penyakit, jangan lupakan kita memiliki Tuhan Yesus yang menjadi gunung batu perlindungan kita. Padanya kita berseru, percaya. Badai topan dunia, Yes. Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Haleluya. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, Ye di ye. dunia, Amin. di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Wow, beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus yang menjadi perlindungan kita. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita yakini, kita percaya firman Tuhan yang hidup, yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita, melewati setiap pergumulan dan tantangan yang ada. Mari kita sama-sama mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita memiliki Allah yang besar, Allah yang sanggup dan mampu untuk menolong dan memberikan kelepasan dari setiap pergumulan kita. Kita naikkan pujian ini menjadi doa kita bersama-sama. Haleluya. Kami memiliki Tuhan yang besar. Di dalam Yesus Kristus kami percaya Engkau sanggup menolong kami ya Tuhan.
Dia pengharapanku, selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan bersama-sama. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Haleluya. Haleluya Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa dan berharap bahwa kita semua dalam kondisi yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Maha besar Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini atas kesempatan yang Tuhan beri untuk kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, memuji dan menyembah Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami yang kami telah naikkan kepada Tuhan, naik ke hadirat-Mu, menjadi sebuah persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tiba saatnya untuk kami mendengarkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus membajak hati kami, agar supaya setiap benih-benih firman Allah tertanam di hati kami, berakar kuat, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi pakai abdi-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan hati Tuhan. Biarlah setiap kami dapat dikuatkan, dibangun, didorong untuk terus bertumbuh maju di dalam iman pengiringan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman Allah yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tahukah kita bahwa ada 3 macam panggilan di dalam kehidupan kekristenan? Yang pertama adalah panggilan keselamatan, di mana semua orang dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan beroleh keselamatan daripadanya. Yang kedua adalah panggilan pelayanan, di mana semua orang yang sudah menjadi percaya dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga adalah panggilan khusus. Ada panggilan-panggilan kepada orang-orang tertentu untuk menjadi nabi, untuk menjadi imam, untuk menjadi gembala, untuk menjadi pengajar, untuk menjadi penginjil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan panggilan untuk melayani. Tahukah kita bahwa pada saat kita dipanggil untuk diselamatkan, kita semuanya dipanggil untuk melayani Tuhan. Karena itu kita perlu mengingat akan hal ini dan terlibat aktif di dalam pelayanan. Nah, banyak orang bertanya kepada saya, Pak, saya mau melayani, tapi bagaimana cara saya melayani? Saya tidak punya talenta, saya tidak punya kemampuan apa yang bisa saya buat. Sebetulnya ada begitu luas bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana melayani Tuhan adalah sama dengan melayani sesama. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius, pasal yang ke-25, ayat yang ke-31, sampai dengan ayat yang ke-46. Firman Allah berbunyi demikian. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minuman? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami
melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini ayat-ayat yang begitu indah, yang mengingatkan kita untuk melayani Tuhan dengan cara melayani sesama kita. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan mengenai hal ini. Yang pertama adalah bahwa melayani sesama merupakan perwujudan dari iman kita. Dalam teks yang kita baca tadi, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa saat Anak Manusia itu datang sebagai Raja, Dia akan memisahkan orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang benar yang dilukiskan seperti domba-domba, dan orang-orang yang tidak benar seperti kambing. Dan dia akan membawa yang domba-domba itu ke sebelah kanannya untuk menikmati segala yang telah disediakan bagi domba-domba, hidup kekal dari sejak dunia ini belum terciptakan. Dan kepada kambing-kambing, yaitu orang-orang yang tidak benar, dilemparkan ke dalam lautan api kepada kebinasaan kekal untuk selama-lamanya. Namun yang menarik dalam bagian ini ialah bahwa penempatan seseorang ke dalam kerajaan Allah atau ke dalam lautan api yang kekal itu bukan masalah iman, tetapi berdasarkan kepada apa yang mereka lakukan terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Inilah bagian yang menarik. Nah, ini sangat penting dimengerti oleh orang-orang Kristen. Mengapa demikian? Karena ada banyak orang-orang Kristen yang menyadari bahwa anugerah Allah itu berkaitan dengan keselamatan kekal kita saja, tapi tidak mengerti apa tanggung jawab dia setelah dia diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa melayani sesama itu adalah merupakan perwujudan dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya Alkitab memberitahu kita tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara iman dan perbuatan baik. Beberapa ayat di dalam Alkitab menunjukkan bahwa iman itu harus diwujud nyatakan dalam perbuatan baik, dalam pelayanan terhadap sesama manusia. Perhatikan saja di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 14-26. Di sana dijelaskan bahwa iman tanpa didasari dengan perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Pada hakikatnya adalah kosong, nol besar. Iman harus diwujud nyatakan dalam perbuatan yang nyata. Yakobus bahkan berkata, "Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia," kata Yakobus, "tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Dikatakan dalam Yakobus 2 ayat yang ke-18.
Dengan demikian Yakobus mau menegaskan bahwa iman itu tidak terpisahkan dari perbuatan yang nyata. Pelayanan kepada sesama yang membutuhkan. Juga ketika Tuhan Yesus menjawab orang muda yang kaya tentang bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal, Yesus mengatakan, padamu ada hukum Taurat, lakukanlah itu. Tapi dengan angkuhnya orang muda yang kaya ini berkata, semuanya itu sudah kulakukan dari sejak masa mudaku. Apalagi yang harus aku perbuat? Yesus berkata, jual segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin, lalu datang untuk ikut aku. Apa reaksi dari orang muda yang kaya? Dia meninggalkan Yesus sebab kitab suci mencatat begitu banyaknya hartanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang muda yang kaya ini berpikir hidup yang kekal hanya bisa dilakukan dengan memenuhi hukum Taurat saja. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengingini sesamamu. Hormatilah hari Sabat, hormatilah orang tuamu, dan itu cukup. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan untuk menjadi sempurna dan masuk ke dalam kerajaan Allah harus juga memperhatikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan selfish, bukan egosentris, berpusat kepada diri sendiri terus-menerus, tapi juga perlu melakukan pelayanan kepada sesama. Dan kalau kita melihat dalam Efesus pasal 2 ayat 8-10, ini ayat yang berkali-kali saya kutip dalam khotbah saya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi yang sering dilupakan adalah ayat yang ke-10, yang mengatakan bahwa sebab kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi anugerah keselamatan berdampingan dengan pekerjaan baik, dengan perbuatan baik yang kita berikan kepada sesama. Hal yang sama juga dinyatakan di dalam Titus pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat 14, di mana Allah melahirkan kembali kita untuk menjadikan kita sebagai umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Lihat, semua data-data ini saya paparkan untuk membuktikan bahwa melayani sesama itu merupakan perwujudan dari iman kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya, kalau kita mengaku bahwa kita adalah umat Tuhan, kalau kita mengaku bahwa kita orang yang beriman kepada Tuhan, maka kita harus wujud nyatakan iman itu dalam melayani sesama, dalam melakukan sebuah perbuatan yang konkret kepada sesama. Mungkin ada yang bertanya, siapa Pak sesama saya? Saya akan menjawab seperti Tuhan Yesus menjawab pertanyaan yang sama yang diajukan kepada dia. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu dengan memberikan perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Dikisahkan di sana ada orang yang turun ke Yeriko, lalu di tengah jalan dia dihadang oleh perampok, dia dirampas dan dia dihajar sampai hampir mati. Tetapi dikisahkan juga bagaimana imam lewat begitu saja meskipun dia tahu ada orang yang butuh ditolong. Lalu kemudian datanglah orang Farisi melihat keadaan orang itu dan dia lewat begitu saja. Tetapi kemudian datang orang Samaria, yang sebetulnya orang Samaria bermusuhan dengan orang Yahudi. Namun karena didorong oleh belas kasihan, orang Samaria ini menaikkan orang yang telah terluka parah ini ke atas keledainya, dan kemudian membawanya ke penginapan. Dia mengobati luka-lukanya dan merawat sedemikian rupa. Pelajaran yang mau ditarik di sini adalah sesama kita adalah mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan hari-hari ini sesama kita ada banyak di sekitar kita. Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita karena sudah kehilangan pekerjaan.
Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita karena sudah tidak bisa menikmati makanan dan minuman seperti biasanya, mungkin makan hanya satu kali. Ada orang-orang di sekitar kita yang sedang kesusahan, yang membutuhkan penghiburan dan kekuatan dari kita. Oh, ada banyak orang-orang yang dilukiskan seperti Matius pasal yang ke-25 tadi, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Ada orang-orang yang di pengasingan tidak bisa membayar kos, ya kan? Ada orang-orang yang di penjara, ada orang yang haus, ada orang yang lapar, ada orang yang telanjang tidak berpakaian. Dan mari kita mencelikan mata kita melihat orang-orang yang membutuhkan itu. Wujud nyatakan imanmu dengan memperhatikan, mempedulikan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, Bapak Ibu, dari ayat tadi pelajaran yang kita ambil adalah melayani sesama itu sama dengan melayani Tuhan. Melayani sesama sama dengan melayani Tuhan. Tuhan Yesus tadi dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-45 itu menjelaskan bagaimana sikap seseorang terhadap orang lain itu sama dengan dia lakukan kepada Tuhan. Ada orang benar yang berkata, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, engkau haus, kami memberi engkau minum, engkau telanjang, kami memberi engkau pakaian, engkau sakit, kami mengunjungi engkau dalam penjara dan kami melawat engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata, apa saja yang engkau lakukan kepada salah seorang yang hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Dengan demikian Yesus mau mengatakan bahwa Dia ada di dalam wujud orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Menolong mereka sama dengan kita melakukannya kepada Tuhan. Dan inilah yang dipahami oleh Mother Teresa. Itulah sebabnya Mother Teresa meninggalkan negaranya, meninggalkan segala kemapanannya. Dia pergi ke Kalkuta, India. Dia menolong orang-orang yang sakit kusta. Dia menolong orang-orang yang miskin. Dia menolong para pengemis-pengemis di jalan-jalan. Karena dia menangkap bahwa Yesus ada di dalam orang-orang yang membutuhkan itu. Melayani mereka sama dengan melayani Tuhan. Juga ada sebuah kisah yang menarik. Dikisahkan ada seorang yang bernama Santo Francis dari Assisi. Namanya tidak asing. Santo Francis dari Assisi suatu ketika dikisahkan dia naik kudanya dan dia hampir menabrak seorang pengemis yang kusta di kotanya. Dia terkejut tapi dengan sigap dia melewati pengemis itu, hampir saja tertabrak. Tapi kemudian ketika dia melanjutkan perjalanannya ada suara Tuhan yang berbisik kepada dia. Lalu kemudian dia berputar arah dan kemudian dia kembali kepada pengemis itu. Dia menghampiri pengemis itu, dia memeluk pengemis itu. Dan dia memberikan makanan kepada dia. Dia mengikuti kata hatinya di mana Tuhan berbicara kepada dia. Bahwa pengemis itu adalah perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah selama ini kita masih dibatasi dengan dikotomi bahwa melayani Tuhan itu adalah melayani di gereja, melayani berkhotbah, melayani main musik, melayani sebagai WL, melayani sebagai singers, melayani sebagai usher, melayani menjalankan kolekte dan bermacam-macam pelayanan gerejawi. Tapi sesungguhnya melayani Tuhan lebih luas daripada itu, yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kekurangan makanan dan minuman, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang dalam penjara. Ketika kita melakukan pelayanan kepada mereka, sama dengan kita melakukannya kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau kita lakukan. Melayani sesama adalah sama dengan melayani Tuhan. Yang ketiga,
melayani Tuhan adalah bentuk pertanggungjawaban dari talenta yang kita terima dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik karena kalau kita melihat mulai dari pasal yang ke-24 dan pasal 25, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang berkhotbah mengenai akhir zaman yang ditandai dari beberapa kisah-kisah, dari beberapa perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Ada 3 hal yang mau ditekankan. Yang pertama adalah bahwa akan terjadi penganiayaan kepada orang-orang yang benar. Yang kedua adalah kedatangan Tuhan, kedatangan anak manusia secara tiba-tiba. Karena itu banyak sekali nasihatnya, waspadalah, bersiap sedialah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah raja atau tuan itu akan meminta pertanggungan jawab kepada hamba atau kepada umat yang dipimpin oleh raja itu. Pertanggungan jawab. Nah, bagian yang ketiga inilah yang ingin saya tekankan dalam bagian ini, yaitu bahwa raja itu akan datang dan akan menuntut pertanggungan jawab dari kita, dari apa yang dipercayakannya kepada kita. Di ayat sebelumnya mengenai Tuhan yang meminta pertanggungan jawab kepada hamba-hambanya yang diberi talenta masing-masing. Jadi sama narasinya, bahwa Tuhan akan datang dan menuntut pertanggungan jawab dari apa yang telah diberikannya atau dipercayakannya kepada kita. Ingatlah bahwa kita datang ke dalam dunia ini tidak membawa apa-apa. Semua yang kita punya dan semua yang kita bisa itu adalah dari Tuhan. Dan itu merupakan titipan untuk kita kembangkan apa yang kita punya, untuk kita bagikan apa yang kita punya, supaya olehnya ketika raja itu datang kita dapat memberi pertanggungan jawab kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7 bahwa kita datang ke dalam dunia dengan tidak membawa apa-apa. Kita juga diingatkan dari perkataan Ayub yang saya sudah khotbahkan beberapa minggu yang lalu. Ayub juga berkata dia datang ke dalam dunia dengan tidak bawa apa-apa, dan dia akan kembali kepada Tuhan dengan tidak membawa apa-apa. Semua yang kita punya, semua yang kita bisa itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan akan meminta pertanggungan jawab dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bersiapkah engkau memberi pertanggungan jawab dari apa yang Tuhan berikan kepadamu? Engkau gunakan apa hartamu, uangmu, yang adalah merupakan pemberian Tuhan? Engkau habiskan untuk kesenanganmu, atau engkau pakai itu untuk melayani sesama yang membutuhkan? Engkau gunakan apa talenta yang Tuhan berikan kepadamu? Talenta bermain musik, talenta menyanyi, talenta skill, apa saja yang Tuhan percayakan kepadamu, engkau gunakan apa? Dan siapkah engkau untuk memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan yang telah mempercayakan talenta itu kepadamu? Engkau gunakan apa karunia rohani yang Tuhan percayakan kepadamu? Karunia untuk melayani, karunia untuk menasehati, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk berbagi, karunia untuk memberi, karunia untuk mendoakan, karunia untuk menghiburkan orang lain. Engkau sudah maksimalkan belum karunia-karunia yang Tuhan berikan? Apakah engkau sembunyikan? Apakah engkau kubur dalam-dalam karunia-karunia seperti itu? Satu saat, setiap kita harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan tentang apa yang telah Tuhan percayakan, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup, saya akan tutup dengan sebuah kutipan dari catatan Philip Yancey dalam bukunya Di Manakah Tuhan Saat Kita Menderita. Merangkumkan seluruh uraiannya di buku itu, dia berusaha menjawab pertanyaan tentang di manakah Tuhan saat kita menderita dengan kalimat ini.
Hari ini, jika saya diminta memberikan jawaban atas pertanyaan, di manakah Tuhan di saat kita menderita? Dalam sebuah kalimat, saya akan menjawabnya dengan pertanyaan, di manakah gereja? Di manakah Anda ketika orang lain menderita? Kemudian barulah kita dapat mulai memberikan jawaban untuk dunia yang menderita ini. Banyak orang ketika menderita, ketika susah, bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Sesungguhnya kitalah representasi Tuhan itu. Ketika orang mengalami pertolongan kita, merasakan kebaikan kita, mereka melihat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Saudaraku, keluarlah dari egosentris, hanya berpusat kepada diri sendiri. Mulai layanilah sesamamu. Mengapa? Karena melayani sesama itu adalah perwujudan imanmu kepada Tuhan. Karena melayani sesama itu adalah sama dengan kita melayani Tuhan. Dan karena melayani sesama itu adalah sebagai bentuk pertanggungan jawab dari setiap talenta yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk firman Allah yang kami dengarkan pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, menolong kami agar kami dapat menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami ini. Tidak mendengar untuk melupakannya, tapi kami boleh mendengar untuk melakukannya. Kami keluar dari kungkungan mengasihani diri sendiri, memperhatikan diri sendiri, tapi kami mulai memperhatikan orang lain, melayani orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka, sama seperti yang Tuhan telah contohkan untuk kami melayani mereka yang lapar, melayani mereka yang haus, melayani mereka yang telanjang, melayani mereka yang sakit, melayani mereka sebagai orang asing, melayani mereka yang ada dalam penjara, melayani sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, biar oleh pertolongan Roh Kudus kami dapat menerapkan firman Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami melihat Tuhan Yesus yang hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang hari-hari ini tingkat penularan COVID-19 makin menanjak, dan akibatnya ekonomi bangsa kami juga makin terpuruk. Tuhan, di atas segala-galanya kami meyakini bahwa Engkaulah yang berdaulat atas bangsa kami, dan Engkau mengasihi bangsa kami. Itulah sebabnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong bangsa kami Tuhan, selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Angkat ya Tuhan virus corona ini dari bumi Indonesia, dan berikanlah anugerah-Mu untuk kami dapat hidup tenang, hidup secara normal kembali, dan melakukan kegiatan kami sebagaimana biasa. Di atas semuanya itu juga kami berdoa, biar Injil Kerajaan Allah dapat terus diberitakan, supaya banyak orang dapat mendengar kabar baik dan mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati secara khusus jemaat-Mu. Kalau ada yang di antara mereka yang sakit, Tuhan Kau jamah, Tuhan sembuhkan. Tapi juga bagi mereka yang sehat, Tuhan Kau melindungi mereka, Engkau menjaga mereka, jauhkan dari paparan virus corona ini. Berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan, Engkau memberkati mereka. Anugerahkan ya Bapa pekerjaan yang baik, terobosan-terobosan baru, supaya mereka bisa merasakan bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka dalam situasi yang seperti ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami dalam studi mereka, biar mereka dibuat terus semangat dalam belajar mereka. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya masa depan yang indah, masa depan yang cerah yang Tuhan siapkan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Benar juga kami akan menabur dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, beri kepada kami hati yang penuh sukacita untuk kami dapat menabur, sehingga apa yang kami berikan
Tuhan sendiri yang ditinggikan, Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Lebih dahsyat lagi katakan. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa berkat sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ibadah yang sudah kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa setiap kami sudah dilawat Tuhan dan sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Berkatilah rumah tangga mereka. Karuniakanlah kerukunan, kebahagiaan di setiap keluarga jemaat-Mu yang sedang bermasalah. Kiranya tangan kasih Tuhan merukunkan mereka kembali. Dan biarlah damai sejahtera Allah tinggal pada setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu. Berkatilah ya Bapak usaha pekerjaan jemaat-Mu, buat berhasil segala yang mereka kerjakan. Dan berkati juga Tuhan untuk setiap anak-anak muda. Proteksi mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik, tapi mereka dituntun Tuhan menggapai masa depan yang indah yang Tuhan siapkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Semua berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.